الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Di antara amaliyah yang dianjurkan untuk dilakukan di Hari Raya Idul Adha adalah berkurban. Karena itu adalah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ujar Nabi, apa yang aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian kerjakan semampu kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma atakumur rasul fakhuduh." Apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Lalu kemudian secara jujur apabila kita berbicara tentang kurban ini, maka ternyata ulama berbeda pendapat terkait hukum kurban. Ulama tidak sepakat ketika membicarakan tentang hukum daripada kurban itu. Ada sementara ulama mengatakan bahwa hukum berkurban itu adalah wajib, dan sebagian yang lain mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah. Di antara ulama yang mengatakan berkurban itu hukumnya wajib adalah Al-Imam Abu Hanifah. Dan juga ini pendapat daripada Al-Imam Al-Auza'i dan juga pendapat daripada Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad. Ketika kita mengerti bahwa ternyata mereka mengatakan kurban wajib, maka di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Di antara ulama yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah adalah mayoritas ulama. Di antaranya pendapat terkuat di dalam mazhab Malik, pendapat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dan juga pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad. Sekarang ayo kita melihat apa dalil dari masing-masing golongan sehingga ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Al-Imam Abu Hanifah ketika mengatakan kurban itu wajib, beliau berdalil dengan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalimat wanhar oleh sebagian mufassirin diartikan dengan perintah untuk menyembelih hewan kurban di hari raya. Karena ada perintah, ujar mereka, al-amru yufidul wujub. Hukum asal daripada perintah itu adalah wajib. Berarti apabila kita disuruh menyembelih kurban itu hukumnya wajib. Dengan dalil perintah dari Al-Quran tadi. Tapi ulama kita Pak dari yang 3 mazhab, muslimnya dari mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menolak. Mereka membantah ketika ayat tadi dijadikan dalil. Ujar mereka, ketika orang berdalil kalimat wanhar untuk menyatakan kurban itu wajib, maka ujar mereka itu tidaklah tepat. Karena kalimat wanhar itu secara jujur kita akui, para mufassirin masih berbeda pendapat tentang makna dari kalimat wanhar itu.
Fasholli lirabbika wanhar. Memang salah satu penafsirannya adalah perintah menyembelih hewan kurban. Tetapi di sana ada ulama lain, karena kalimat nahar itu Pak Ai asal muasalnya nahar itu adalah bagian atas dari dada kita nih, nah. Bagian dada yang paling atas yang menyambung ke bagian leher. Ini asalnya kalimat nahar di sini. Makanya orang-orang kadang-kadang memakai kalung fi nahri hijar, memakai kalung di sini nah. Jadi kemana orang mandak kalung rancak, nah itu bagian nahar namanya. Sehingga identik dengan penyembelihan hewan kan di sini. Nah, tetapi dari kalimat wanhar itu sekurang-kurangnya ujar ulama ada 5 penafsiran. Bapak jangan heran bila ada sementara ulama yang mentafsirkan kalimat wanhar itu dengan makna letakkanlah tanganmu ketika sholat di nahar. Nahar itu di sini. Jadi jangan heran pian apabila melihat ada orang sembahyang begini, Allahu Akbar, begitu. Karena ada sementara ulama yang berpendapat kalimat wanhar itu adalah perintah untuk meletakkan tangan ketika bersedekap itu di dada, seperti itu. Makanya mungkin kalau pian bisa menyaksikan orang sholat begitu, begini nah. Ada kalau orang begitu kalau? Nah, kemudian ada lagi sementara ulama yang mengatakan kalimat wanhar ini adalah sholli lillah wanhar lillah. Salatlah kamu, salat id itu karena Allah dan sembelihlah kurban juga karena Allah, gitu. Itu di antara makna wanhar. Di antara makna wanhar istiqbalul qiblati bin nahar, yaitu menghadaplah kalian ke kiblat bin nahar dengan dada. Itulah kenapa di dalam fikih orang kalau sholat Allahu Akbar, lalu begitu ada suara pintu tahampas jakum, lalu refleksnya melihat gitu. Ulama sepakat mengatakan tidak ada masalah sholatnya kalau inya bermain-main kepalanya, kita melihat ke situ. Sekalipun tidak dibenarkan begitu, jangan dilakukan. Tetapi andainya sholat begitu melihat, kemudian kita ke sana, batal lah sembahyang, kada batal. Hanya karena inya kaget melihat kayak itu, tidak batal. Selama dadanya masih menghadap kiblat. Wanhar ay wastaqbilil kiblata binahrik. Hadaplah kiblat dengan dadamu, di antara penafsirannya. Artinya ternyata kalimat wanhar ini memiliki banyak penafsiran. Maka di dalam kaidah usul dikatakan idza tatarraqal ihtimal saqatal istidlal. Seandainya di dalam suatu dalil ada berbagai macam kemungkinan penafsiran, maka dalil itu tidak boleh menjadi landasan hukum. Ulun ulang, apabila orang berdalil dengan satu dalil tetapi dalil itu menyimpan banyak kemungkinan-kemungkinan, penafsiran-penafsiran, maka dalil itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, itu jawaban daripada Al-Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad dan juga pendapat mazhab Malik di dalam membantah pendapat Hanafi yang mengatakan kurban itu wajib. Yang kedua, dalil mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib karena di dalam sebuah riwayat dikatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ujar Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, ulun ulang, barang siapa yang punya kemampuan berkurban tetapi inya memilih untuk kada berkurban. Adalah duit, ada. Adalah kesempatan menukar binatang, ada. Kenapa kada berkurban? Kenapa kada berkurban? Kada apa-apa aja, padahal inya mampu. Nah, orang yang tidak berkurban padahal mampu, ujar Nabi fala yaqrabanna musallana, kada usah memaraki masjid kami. Coba pikir Pak, Bapak mampu, duit ada, begitu hendak berkurban, Bapak kada umpat berkurban.
Lalu ketika bapak datang ke Masjid Al-Ma'ruf, ujar bubuhannya, Pak, kadosa sembahyang sini pian. Ibaratnya itu. Nabi mengatakan kepada orang yang mampu berkurban tapi kada mau berkurban, kada usah sembahyang di masjid kami, ya Nabi. Nah, kalimat ini menurut mereka adalah sebuah ancaman. Kalau memang kurban itu sunnah, apa ajar mereka Nabi mengancam orang? Karena ujar mereka biasanya apabila perkara itu sunnah, Nabi tidak menggunakan metode ancaman, tetapi biasanya Nabi menggunakan metode memberikan janji-janji. Diberikan kita sesuatu motivasi. Contoh, puasa 6 hari hukumnya apa? Yang bulan Syawal, wajib kah sunnah? Hah? Sunnah. Adalah Nabi mengancam kita bila kada menggawi? Kada. Yang ada Nabi justru memotivasi. Ujar Nabi, man shoma Ramadan tsumma atbahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 hari dengan bulan Syawal, 6 hari puasa bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa setahun penuh. Sunnah kalau nih gawiannya. Diancamlah bila kita kada menggawi, bukan diancam tapi dimotivasi. Contoh puasa hari Asyura. Supaya kita mengerjakan, Nabi menjanjikan apabila kita kerjakan Asyura, Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu. Bila puasa hari Arafah, Allah ampuni dosa setahun yang lalu, setahun akan datang. Bila kita berumrah, akan menghapuskan dosa di antara 2 umrah. Selalu kita dimotivasi. Tapi bila perkara itu wajib, biasanya Nabi mengancam orang yang kada menggawi. Contohnya dalam sebuah hadis Nabi katakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara terang-terangan berarti orang itu kafir. Ada kalau riwayat itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan orang bila kada sembahyang tidak ada uzur kafir dalam mazhab Imam Ahmad. Meskipun dalam mazhab Syafi'i maksud kafir ini bukan kafir orang murtad, bukan, tetapi inya kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi Nabi mengancam. Contohnya orang mampu bahaji tapi kada mau bahaji, padahal duit ada, kemampuan ada, tapi kada mau bahaji. Ujar Nabi, pilih aja ikam hendak mati Nasrani kah, hendak mati Yahudi kah? Selalu bila perkara wajib itu bila kada digawi diancam. Kayak itu juga kurban ini. Bila pian kada menggawi diancam, kada usah ke masjid kami, jar Nabi. Berarti itu menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Ujar Imam Abu Hanifah. Tetapi lagi-lagi dalil ini pun dibantah. Maksud kita membahas ini sekedar supaya pian tahu bahwa ada memang ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Tetapi kita pun mesti mengerti kenapa kita bertahan dengan pendapat yang mengatakan sunnah. Ternyata yang mengatakan wajib tadi dengan dalil hadis tadi dibantah lagi oleh ulama. Kenapa? Ujar ulama hanya sekedar mengancam, bukan berarti perkara itu wajib. Buktinya Nabi pernah mengancam orang yang tidak turun sholat berjamaah, Nabi akan bakar rumah mereka. Tapi pernahlah terdengar Nabi membakar rumah orang? Sedangkan ulama mayoritas mengatakan sholat berjamaah itu tidak wajib kecuali sembahyang Jumat. Kalau sembahyang zuhur asar, pas pian kebetulan di kebun, sembahyang sorangan di kebun, salah sembahyang pian zuhur dan asar itu sah aja kalau. Itu saking Nabi mendorong supaya pian berjamaah. Sampai seitunya Nabi mendorong. Kayak itu juga kurban ini. Daripada Nabi mendorong sampai Nabi katakan bila orang mampu tapi kada berkurban, kada usah kesini sembahyang gitu. Nah, jadi tidak bisa kita katakan hanya karena Nabi mengancam berarti itu wajib, kada bisa begitu. Jelas kira-kira lah. Nah sekarang kita lihat Pak Muslim, dalil orang yang mengatakan kurban itu sunnah. Kan kita mengatakan kurban itu apa hukumnya? Sunnah kan? Sekarang dalil kita apa? Kan tadi bubuhannya sudah menyampaikan dalil wajib. Sekarang kita lihat kenapa kita mengatakan bahwa kurban itu sunnah. Ternyata dalil kita yang pertama. Dalil pertama adalah hadis Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun kutiba alayya walam tuktab alaikum as-siwaku wal witru wal udhiyah." Ujar Nabi, ada 3 hal yang aku diwajibkan untuk mengerjakannya tetapi tidak wajib bagi kalian. Yang pertama adalah bersiwak, yang kedua sholat witir, yang ketiga adalah berkurban. Itu wajib bagi Nabi tapi tidak wajib bagi umat beliau. Ini ucapan muntung Nabi seorang. Berarti kan jelas 1. 2, pernah ada sahabat menyampaikan di dalam Musannaf Abdul Razak, suatu tahun Sayyidina Abu Bakar dan Umar pernah kada berkurban. Padahal selama ini mereka selalu berkurban. Tapi ada tahun di mana Abu Bakar dan Umar kada berkurban, padahal duitnya ada. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa pian kada berkurban? Apa jawaban Abu Bakar dan Umar? Ujar mereka, kami kada berkurban karena takut kalau pina masyarakat mengira kurban itu wajib. Makanya perai dulu kami tahun ini. Supaya mereka tahu, oh ini nah 2 sahabat Nabi yang dekat ternyata kada berkurban. Supaya mereka tahu bahwa kurban itu kada wajib. Nah itu dalil kita. Jadi kalau kita hendak sebutkan dalil-dalil seharian ini habis membicarakan dalil aja kita. Saja itu cukup bagi kita bahwa kita mengatakan kurban itu hukumnya sunnah. Karena mengatakan kurban wajib kalimatnya kada jelas. Tidak ada kalimat jelas dari Nabi yang mengatakan kurban wajib. Tapi yang menyatakan kurban sunnah banyak. Kalimatnya lebih jelas. Sudah kita tinggalkan. Berarti sekarang ulun tanya pian. Pian lebih cenderung kurban itu sunnah kah wajib? Ulun kembalikan ke pian, ini dalil. Sudah katakan. Sekarang menurut pian kurban sunnah wajib. Kalau pian berpendapat wajib, ya sudah siapkan duit pian. Kalau pian berpendapat sunnah, maka inilah pendapat mayoritas ulama. Ulun ulang sekali lagi. Berarti kita ambil satu hukum aja kesimpulannya. Kita ikuti mayoritas saja. Berarti hukum kurban apa? Hukum kurban apa? Sunnah. Tetapi ternyata sekalipun mereka mengatakan kurban itu sunnah, tapi dalam beberapa kasus kurban itu bisa berubah jadi wajib. Memang dalam mazhab kita Syafi'i pun kurban sunnah, iya sunnah. Tapi dalam beberapa kasus ini bisa berubah jadi wajib. Di antaranya dengan sebab nazar. Ujar Pak Muslim, aku bernazar. Kalau biniku, ujar Pak Muslim, mengizinkan aku kawin lagi misalnya. Misalnya, magun benajar juga jangan alang-alang. Sekalinya mengizinkan, ujar bininya mengizinkan, ujar Pak Muslim, aku berkorban tahun ini. Makanya mau diizinkan tuh Pak Muslim laju aja eksekusi. Kalau pindah dicabut patwa. Ujar yang bini, anu aja pian, maksudnya karena apa aja. Misalnya kayak itu. Lalu jar Pak Muslim, bilanya aku kabul hajat, aku berkorban tahun ini, sekalinya hajat kabul, wajib lah berkorban. Wajib lah korban. Wajib karena Pak Muslim bernazar. Berarti saat ini kurban itu tidak lagi sunnah bagi Pak Muslim, tapi wajib. Wajib itu karena janjinya, karena nazarnya tadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih bedanya antara kurban sunnah dengan wajib? Berarti kurban kan kita bagi 2. Sunnah ketika kita tidak ada janji. Pokoknya bila ada rezeki aja, tiba-tiba nukar sapi, kada ada yang nyuruh, kada ada apa, tiba-tiba ada nukar sapi, ya sudah, itu sunnah namanya. Tapi manakala didahului oleh janji dan nazar, maka hukumnya berubah jadi wajib. Mana bedanya? Ternyata ujar ulama bedanya satu, apabila kurban itu sunnah, maka orang yang berkurban boleh umpat memakan dagingnya. Yang berkurban inya boleh makan daging.
Ujar Pak Muslim, nih nah menjulung ke Al-Ma'ruf, nih nah daging kurbanku. Jar buahnya sunnah kah wajib? Sunnah aja jar. Maka Pak Muslim boleh kan nama ambil daging itu untuk dimakan. Pertanyaannya, kalau kurban sunnah kita boleh makan, pertanyaannya berapa banyak yang kita boleh ambil? Tuh karena banyak yang bertakun berapa banyak jar ulun boleh mengambil. Sebenarnya Pak, agama tidak mengatur berapa banyak. Yang penting ada yang pian sedekahkan. Cuma ulama menganjurkan jakanya kawa bagi 3. Sepertiga pian simpan makan, sepertiga pian bariakan orang miskin sebagai sedekah. Ulun ulangi, kita bagi 3. Sepertiga bapak simpan, sisa berapa? 2/3. Sepertiganya berikan orang miskin sebagai sedekah. Sisa berapa berarti? Sepertiga yang lain boleh kita berikan tetangga atau kerabat yang mampu sebagai hadiah. Jadi ada yang bertakun, tuh jar di sebelah masjid tuh bubuhannya mampu aja, bolehkah dibari? Boleh. Karena kurban tuh beda dengan zakat. Kalau kita berikan yang miskin namanya sedekah, kita berikan yang mampu namanya hadiah. Berarti boleh aja pian mengambil sepertiga. Tapi kalau ku ambil separuh boleh lah jar. Separuh Pak Muslim. Separuhnya dibagi, separuh diambil, boleh lah. Boleh lah. Boleh. Kan kita tadi katakan tidak ada aturan Pak Muslim. Yang penting yang disedekahkan ada. Ambil aja situ separuh simpan pian. Mun lebih bang jar. Pada separuh ambil. Misalnya kayak ini aja sudah. Pak Muslim menjulung sapi ke Masjid Al-Ma'ruf. Julung sapi seikung ganal. Begitu hari raya disembelih. Ujar panitia menelpon Pak Muslim, Pak Muslim, sapi pian ini kami sembelih dapat 100 kilo. Dagingnya dapat 100 kilo. Itu kabarnya Pak Muslim mendengar 100 kilo, ya sudah ya Pak Muslim, karena siang aku ke masjid. Datang aja ke masjid. Begitu sampai masjid ujar Pak Muslim, 80 kilo ku bawa bulik 20 kilo bagi. 80 kilo dibawa bulik, 20 kilo suruh bagi. Boleh lah. Boleh lah. Boleh kah? Boleh. Kan pian tanya bolehkah kada? Boleh. Cuma ya itu tahun muka Pak Muslim kalau lagi dibawa. Mau yuhi panitia banarai. Kalau panitia nyumbali 80 kilo dibawa bulik. Cuma boleh, kan kita katakan yang penting ada yang disedekahkan. Nah cuma kita berpikir kita nih kan berkurban. Kenapa jadi pak iyanya? Mestinya dibalik, kita yang mengambil sedikit. Orang banyak, gitu lah. Ya sudah jarmun ka itu bagiakan aja barataan, jangan juga meraju. Kita disuruh mengambil sedikit. Kenapa jadi kita disuruh mengambil makan? Makan daging kurban itu disuruh. Ambil sedikit dari yang pian kurban, kan pian makan. Karena ketika bapak berkurban, bapak ini kan sedang menjalankan perintah Nabi nih. Mengikuti petunjuk Nabi. Maka bila petunjuk Nabi dilakukan, Allah tuh bakal ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan turunkan keberkahan. Maka pian disuruh mencicipi daging yang diberkahi oleh Allah itu. Ini kan daging disembelih mencari ridho Allah. Otomatis daging itu akan berberkah. Maka makan daging yang berberkah itu. Nah itu tuh kisahnya. Jadi kesimpulannya, apabila kurbannya sunnah, bapak boleh makan. Apabila kurban itu sunnah, bapak boleh makan. Berapa yang boleh dimakan? Ya anu piannya lagi. Nya kadang-kadang Pak Ai maaf nih lah maaf. Kadang bila hari raya haji ini di situ kelihatan ketamakan orang tuh kadang-kadang.
maanwi daging itu kada kawa ditutup lagi kulkas. Hibak lawan tulangan, hibak lawan daging. Behimat manu. Sekarang bagaimana kalau kurbannya wajib seperti nazar? Perhatikan, ternyata ulama kita mengatakan kalau dia bernazar dan kemudian berkurban, maka kurban yang wajib ini orang yang berkurban kada boleh memakan dagingnya meskipun secuil. Bila bapak bernazar, maka dagingnya wajib bapak serahkan seluruhnya dan bapak kada usah umpat makan. Jelas kira-kira bedanya lah. Kalau jadi bila ada orang bertakun, bolehlah jar kami umpat makan daging, ya tergantung. Kurban bapak sunnah ke wajib. Kalau kurban bapak sunnah, bapak boleh makan. Bila kurban bapak wajib, bapak kada boleh makan, katanya. Sampai sini bisa dipahami kira-kira lah. Tetapi ulun ingin sampaikan sedikit Pak. Ternyata dalam masalah memakan kurban nazar ini ulama beda pendapat juga Pak Muslimah. Kalau kita jujur ingin katakan itu. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, mazhab Hanafi dan yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memakan daging yang dinazarkan itu kada boleh. Haram hukumnya. Tetapi mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali mengatakan hukumnya boleh. Termasuk Imam Haramain. Imam Haramain ini adalah guru daripada Imam Ghazali, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bila orang bernazar, inya boleh makan. Bila inya bernazar, inya boleh makan. Karena ujar mereka sebenarnya nazar ini kada ada pengaruh dengan daging. Cuma nazar ini mempengaruhi kelaziman untuk berkurban. Maksudnya kayak ini nah. Pak Muslim ini 2 hari sebelum hari raya ada orang beri duit banyak. Nah Pak Muslim duit sagan pian. Oh terima kasih ya Pak Muslim. Lalu beisi duit. Pertanyaannya kalau 2 hari sebelum hari raya beisi duit, hari raya wajib lah berkurban? Kada wajib kalau, karena kita katakan kurban itu kan kada wajib tadi. Berarti bila hendak berkurban bagus, bila kada berkurban ya memang kada wajib. Kayak itu lah. Tapi ketika Pak Muslim berkata, aku bernazar apabila tanahku laku, aku akan berkurban. Lalu tanah itu laku, maka kurban yang tadinya kita memilih hendak berkurban atau kada, sekarang tidak ada lagi pilihan, kurban itu hukumnya wajib. Berarti nazar itu hanya mempengaruhi yang tadinya kita memiliki pilihan untuk tidak berkurban, sekarang pilihan itu kada ada lagi. Lazim harus berkurban. Itu pengaruh nazar, bukan mempengaruhi dagingnya. Karena dagingnya itu selalu halal dan tidak menjadi haram hanya karena orang bernazar. Jadi nazar itu hanya meulah yang tadinya kada wajib berkurban jadi wajib, tapi dagingnya tetap boleh dimakan menurut mazhab Malik dan mazhab Hambali, dan juga ini pendapat Imam Haramain. Jadi kesimpulannya kayak apa jar? Kesimpulannya saran ulun, kalau memang bapak tidak terlalu berhajat dengan daging itu, kalau bapak terlanjur bernazar, serahkan aja seluruhnya. Tapi kalau bapak bertemu dengan orang yang dia berkurban, bernazar, tapi tetap hendak memakan dagingnya, maka kita jangan ingkari. Karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Baik, sudah selesai masalah hukum. Yang kedua, sudah kita bicara masalah hukumnya. Berarti kesimpulannya hukumnya sunnah dan tidak akan menjadi wajib kecuali dengan nazar. Kesimpulannya, kalaupun bapak ingin berkurban, maka jangan berkurban dalam keadaan seakan-akan terpaksa. Karena ujar ulama ini bagian dari sodakoh, cuma barangnya ditetapkan, waktunya ditetapkan. Jika sedekah biasa kan boleh pakai duit, boleh pakai baras, tapi ini ditetapkan sudah pakai daging. Dan waktunya pun ditetapkan, kada asal.
Makanya ulama katakan, bahkan ketika bapak bersodakoh itu, ketika kita membagi-bagi daging, jar ulama, la tukhayyib man waqafa bibabika rajian aw sa'ilan. Janganlah kamu memupuskan harapan orang yang berdiri berharap di depan pintumu. Ada orang datang ke rumah pian, maaf misalnya datang nawangamennya atau ingin meminta tolong. Kalau bapak ada rezeki, bapak bari. Kalau memang kada ada duit, kada usah mencela. Bila hendak bari, kada hendak membari, ya sudah jangan bari, cuma mencela orang jangan. Ada satu ungkapan menarik yang disebutkan oleh Imam Haddad. Ujar Sidin, idza a'taita ahadan bisyai'in fa'atihi bibishrin wa basyashatil wajh. Ujar Imam Haddad, apabila kamu memberi sedekah kepada orang lain, maka berikanlah sedekah itu dengan perasaan riang gembira dan wajah yang berseri-seri. Jangan menunjukkan muhamasam. Misalnya nih, ada orang datang ke rumah pian, si Utuh misalnya. Lalu Utuh ini datang ke rumah pian hendak berhutang. Kalau pian ada duit hutangi, bila kada ada duit, ujar Imam Haddad, faqul lahu biqaulin layyinin, maka mintalah uzur dengan cara yang santun. Maaflah, aku belum bisa mengutangi ikam. Kenapa? Karena aku ada keperluan ini. Kalau bisa bantu-bantu, bila kada bisa bantu maka tolaklah dengan cara yang halus. Jangan bila ada orang datang meminta ke rumah kita atau di warung-warung, hanya keluar seikung, makanan pian belum lagi separapat, datang pulang seikung. Bila ada duitnya julungi, bila pian kada hendak menjulungi kada apa-apa, tetapi jangan menyambat macam-macam. Maksudnya Imam Haddad tuh kayak ini, jangan sampai Pak Ai begitu orang masuk nih lah di warung tadi, jadi masuk pulang tuh, ada perasaan kayak itu. Jangan membari pun jangan dengan beliau kita membari itu kayak apa kesannya supaya inya merasa, jangan sampai merasa kada nyaman ketika kita membari dengan gembira dan wajah berseri, orang lain juga menerima. Nah, yang menarik itu begini Pak Muslim. Ujar Imam Haddad, selama ini kan kita bila memberi orang, yang berterima kasih itu siapa? Maaflah, ada pengemis datang ke rumah pian bari duit 1.000, kesian ninya. Pian membari jangankan 1.000 rupiah, 500 rupiah gin pian bari, habis itu buli kayaknya kesian. Kada bakal bangnya, kenapa 1.000 aja kada? Bila pian bari 1.000, ayo wainya diterimanya, habis itu berjauhnya. Dalam hal ini mestinya yang berterima kasih yang dibari kalau berterima kasih ke kita kalau. Tapi tidak begitu orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah. Justru mereka berterima kasih lawan yang datang itu. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka ini orang menjadi wasilah penyebab inya dengan duit yang sedikit mendapat pahala besar di sisi Allah. Itu pandangannya. Coba lihat bedanya antara pandangan kita lawan mereka. Karena kadang-kadang kejelian di dalam memandang itu kada sama setiap orang. Ada orang melihat tanah kosong, ya sudah jadi wadah buang sampah. Ada orang melihat tanah kosong, dalam pikirannya jadi banyak keripik nih. Loh, kok bisa jadi banyak keripik? Ternyata inya memikirkan kayak apa tanah kosong itu ditanami singkong. Padahal apa?
Padahal apa? Pohonnya belum ada, tapi jauhnya pandangannya melihat tanah kosong langsung terbayang keripik singkong. Nang lebih hebat lagi, melihat tanah kosong langsung kepikiran duit. Amun memikirkan keripik singkongnya aja masih ini memikirkan keripik kayak apa dibisniskan sehingga jadi duit banyak. Jauh lagi nepit pada singkong, jadi duit nih. Ada yang masih ikung kejauhan pulang berpikir. Melihat tanah kosong, kawin lagi aja. Kenapa? Karena jadi bos keripik kalau tadi duit banyak, kawin pulang. Artinya tiap orang melihat objek yang sama, tetapi kada sama caranya memandang objek tadi. Nang itu tadi melihat orang miskin, dibarinya, dijulungi duit, nah sudah aja, sudah boleh kekam, sudah kayak inya yang memberi. Tapi orang-orang ahlillah itu orang-orang yang bersih hatinya kada begitu. Makanya mereka akan memberi dengan gembira dan karena inya berpikir duit 500 yang maaf-maaf kita berjalan ada 500 di lantai rumah kita. Tebuang di mana-mana kan di higa lemari, ambil 500.000 tadi bariakan, mau inya kesian menerima itu. Dengan berkat inya menerima 1.000 dari pian dapat pahala besar di sisi Allah. Ayo kita berhitung-hitungan jadi Imam Haddad. Misalnya pian julung nih 1.000 kepada pengemis. Lalu dengan menjulung 1.000 Allah siapkan pahala karena di akhirat. Allah siapkan ganjaran di akhirat. Sekarang ayo kita berhitungan. Seandainya ganjaran yang itu, yang ada di akhirat itu, seandainya kada cukup dengan duit 1.000. Seandainya untuk mendapatkan ganjaran itu harus bersedekah dengan seluruh dunia dan isinya. Pian beisi dunia, punya seluruh isi dunia. Lalu itu pian tukar dengan ganjaran di akhirat, tetap pian untung. Jika semua kekayaan pian itu habiskan ini mendapat janji itu, tetap pian untung. Kada rugi pian berhuruf lawan janji Tuhan itu. Apalagi janji itu didapat cuma dengan 1.000 gitu loh. Hanya dengan 1.000 rupiah pian dijanjikan ganjaran besar di sisi Allah. Ayo untungnya kita. Di mana kita bisa dapat ganjaran itu? Karena adanya orang yang meminta lawan kita tadi. Coba lihat kayak apa pandangan hati mereka tadi. Jadi ketika mereka memberi, ya sudahlah, mereka bersyukur karena ada wasilah bagi mereka untuk berbuat baik. Dan yang kedua Pak Ai, para ahlullah itu kenapa mereka bisa menjaga batin mereka? Karena yang mereka pikirkan itu begini Pak. Ada orang datang meminta duit lawan pian. Lalu kita ambil duit. Nah, duit segan nikam sudah. Kalau kita memikirkan bahwa kita begawi, kita berisi duit, lalu kita memberi orang, ketika kita merasa kita menolong, salah-salah kita bisa jumawa, salah-salah kita bisa merasa hebat. Karena aku yang nolong ikam, bahasanya tanah. Oh, itu jar bila bertemu aku, inggih pun tarus jar kenapa? Karena bahari pernah unda tolongi jar. Tuh bila ketemu aku nya, pokoknya anu tarus jar baik lawan aku kenapa? Karena bahari aku yang membantuinya. Selalu kita begitu. Tapi para ahlullah kada begitu. Mereka bisa menjaga batin. Kenapa bisa mereka menjaga? Karena mereka segera mengembalikan sesuatu tuh secara hakikat. Kayak apa maksudnya? Maksudnya begini Pak. Bapak ini dapat duit dari mana? Bapak tidak akan dapatkan duit kalau bukan Allah yang memberi rezeki. Iya kalau berarti aku nih berisi duit. Ini rezeki kebaikan Allah Ta'ala. Lalu duit ada di kantongku, baiknya Allah menganugerahi aku rezeki. Lalu ada orang datang meminta-minta, kita bari. Siapa yang membuka hati kita sehingga kita mau memberi orang miskin tadi? Kalau bukan Allah yang membuka hati kita. Han baiknya Allah, sudah Allah memberi kita duit, Allah juga pulang membukakan hati supaya kita bersedekah. Lalu tenggelamlah pian pada kebaikan Tuhan. Yang memberi duit ke pian Allah Ta'ala secara hakikat. Yang membuka hati untuk bersedekah Allah Ta'ala juga. Karena bila Allah kada buka hati pian kada bakal bisa bersedekah. Hati terbuka, duit kada ada, kada kawa juga pulang. Lalu duit diberi, hati dibuka, kaitu kebaikan Allah kepada pian. Maka di saat itu tenggelamlah pian menyaksikan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang memberi duit sidin, yang membukakan hati sidin, tapi pahalanya sagan kita kurang apa baiknya Allah Ta'ala. Lalu kadada lagi perasaan kita jumawa, merasa hebat di hadapan orang yang kita bari, karena kita pun sadar kita ini adalah orang yang hanya menerima kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ujar ulama, apabila kita tata hati kita dan kita memikirkan hal-hal seperti itu, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit-penyakit hati. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan Allah dengan rahmatnya Allah kumpulkan kita di sini, dikumpulkan dalam surganya Allah. Ala hadhihi dunya ala kulli man wa bihi salafus salih ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma astur uyuban wa uyubum alimina wa la barakatuh ulumi manna. Allahumma ja'al jabana jam'an marhuma wa tafarraqan ba'd turkan muslimin taj'al fina wa la minna wa la mashkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.